Ada yang udah pernah kena malware? Oh, sayanya pernahnya kenanya tuh virus. Virus komputer itu hanya bagian dari malware. Ya, malware adalah nama yang menaungi semua software yang membahayakan keamanan data kita. Selain yang sering disebut sebagai virus komputer yang umum menduplikasi diri dan fungsinya tuh biasanya umumnya ya itu menimbulkan kerusakan, itu ada banyak malware yang lain. Ada adware, dia nyusup dan buka iklan di mana-mana tanpa bisa kita kendalikan. Ada spyware yang diam-diam sembunyi dalam sistem kalian lalu merekam data kalian untuk nantinya dipakai oleh siapapun yang meletakkan si spyware itu. Ada juga ransomware yang menyusup dalam sistem lalu ngunci data kalian dan minta imbalan untuk membuka kunci tersebut ya. Jadi kalian diminta untuk transfer duit biasanya, terus baru file yang disandra itu nanti dibuka. Dan ada banyak lagi jenis-jenis software yang masuk dalam malware yang membahayakan keselamatan data kalian. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai pengamanan data bersama Cisco. Nah, Cisco itu kan ngurus banyak perusahaan besar tuh ya. Kalau mereka nggak ngamanin datanya, pasti mereka udah nggak ada lagi nih sekarang nih ya. Udah nggak ada di muka bumi. Nah, Cisco bahkan sekarang ini udah jadi acuan atau barometer teknologi untuk jaringan sekarang ya. Jadi pastinya mereka punya solusi pengamanan data yang baik dan benar. Yuk kita bahas seputar keamanan data ini dengan Cisco. Untuk bahasan kali ini kami melakukan video conference bersama Bapak Arif Santoso dari Cisco Indonesia. Nah, berikut adalah rekamannya. Oke, apa kabar Pak Arif? Baik. Nah, nih Pak Arif nih dari Cisco nih, spesialis Pak Arif Santoso nih ngebahas soal keamanan ya, tentang keamanan. Iya, saya disuruh jadi satpam biasanya di Cisco. Tapi satpam security, information security gitu, bukan satpam Information fisik. security. Nih, satpamnya Cisco nih sebetulnya nih. Pak, sorry, saya mau nanya dulu Pak. Ini kalau dari Cisco itu melihat yang namanya ancaman terhadap data atau jaringan itu ada apa aja sih Pak? Wah, sebenarnya kalau bicara ancaman itu banyak sekali kejadian belakangan ini. Jadi berkaitan dengan data, informasi, kalau kita lihat di berita itu kan banyak sekali tuh berita-berita yang cerita tentang malware, ada tentang malicious spam, ada lagi tentang phishing. Nah, itu yang banyak sekali itu terjadi berkaitan dengan data dan informasi, ancaman-ancamannya. Rame ya, banyak banget deh jadinya ya. Jadi nggak cuman virus itu udah klasik berarti udah zaman dulu gitu ya. Wah, betul sekali. Virus itu udah zaman dulu karena virus itu kan sekarang banyak sekali yang udah langsung bisa dikenali, kemudian langsung ya udah ketahuan ini virus itu. Tapi kalau yang namanya malware, wah itu lebih lagi dari sebuah virus. Jadi lebih besar daripada sebuah virus itu. Kalau virus kan kayaknya kayak burung merak gitu ya, pamer gitu kalau virus ya. Kalau malware tuh diem-diem ngambil gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari security threat ini, ancaman terhadap keamanan ini nih, yang paling sering kejadian yang mana, Pak? Yang paling sering ya, kalau kita lihat di berita-berita sebenarnya yang paling rame dan heboh itu biasanya yang disebut dengan ransomware. Jadi kalau ransomware. Jadi kalau misalnya belum pernah tahu ransomware itu seperti apa, mungkin saya coba jelaskan juga gimana ransomware itu bekerja ya, supaya teman-teman juga tahu nanti bisa kalau ada situasi yang sama mungkin nggak kena jebakan yang sama itu ceritanya. Nah, jadi ransomware itu pada dasarnya kalau dia mau menyerang ke satu tempat, dia itu butuh yang namanya infection vector. Nah, jadi harus ada media yang tempat dia itu bisa nanti menuju ke sana. Nah, web-web yang ceritanya sering kita browse itu tadi juga bisa disusupin sama ransomware tanpa disadari sama kita. Nah, sesudah itu ransomware itu akan coba memasukkan dirinya yang tadi istilahnya kita anggap sebagai malware melalui jalur komunikasi tadi yang kita sebut di sini adalah C2 communication, jadi istilahnya command and control communication. Yang dimasukkan ke situ apa? Cuma encryption key-nya yang untuk nanti melakukan data-data yang ada di sana tuh supaya bisa di-encrypt. Sesudah berapa lama, barulah dia munculkan notifikasi untuk minta bayar dong. Nah, itu adalah proses kerjanya ransomware itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata
ransomware itu kebanyakan kalau masuk ke tempat kita, itu lewat jalurnya adalah DNS. Kenapa? Karena DNS itu kan tempatnya kita, kalau misalnya kita mau pergi ke internet, kita ketik nama domain gitu kan di browsernya kita kan. Nah, itu kan pasti selalu dibuka. Dan kalau dilihat di sebelah kanan nih, ada payment message-nya, itu ternyata juga dikirimnya lewat port DNS. Makanya kenapa kalau kita cuma pasang firewall yang nggak monitor isinya DNS traffic, maka bahaya sekali itu sebenarnya terhadap ransomware. Karena dia masuk lewat jalur situ tanpa bisa diketahui oleh si penggunanya gitu ceritanya. Lebih jelasnya lagi, mungkin secara proses lengkapnya begini nih. Jadi kalau kita misalnya tadi media pertama masuk lewat email yang bawah ini nih, phishing spam. Kemudian nanti di dalam itu udah dia masukin key-nya, dia kirim selanjutnya adalah exploit-nya untuk tadi nembus ke dalam sistemnya. Nah, makanya nanti muncul message suruh bayarnya di sini. Kalau lewat web sama yang di atas. Jadi compromised site and malvertising yang kita akses itu tadi, dia tiba-tiba masuk ke dalam networknya kita lewat command and control jalur itu tadi, dan akhirnya keluar message-nya di laptopnya kita atau PC-nya kita untuk suruh bayar gitu. Nah, itu ada gambar tameng di sini. Ini menunjukkan beberapa bagian yang Cisco bisa bantu. Salah satunya kalau bicara dari sisi web, kita punya namanya web protection. Nah, ini di bawah tuh ada DNS security, umbrella roaming misalnya. Nah, itu bisa dipakai untuk ngebantuin supaya ransomware ini nggak bisa masuk sembarangan. Kalau lewat email, bisa juga diblok pakai Cisco email security, ataupun berikut dengan umbrella-nya tadi, di sini bersama-sama gitu ya. Nah, ini juga kalau di endpoint, kita bisa pakai AMP for endpoint. Jadi, bicara ransomware aja, itu teknologi yang dipakai untuk memproteksi hanya satu malware, ransomware, nggak cukup satu. Nah, itulah kira-kira gambaran cara kerjanya ransomware. Ya, jadi seperti itulah kira-kira sebenarnya prosesnya, kejadiannya. Luar biasa ya. Jadi emang masuknya diam-diam ya, Pak ya. Si tukang sandra ini ya, ransomware ini yang menyandra file, terus dikunci, tadi dienkripsi, terus minta duit dibayar, dan masuknya itu lewat DNS berarti tadi ya. Nah, tapi sebetulnya ya dari user sendiri, mungkin nggak sih dia nggak tahu bahwa dia sedang kena masalah security? Oh, ya mungkin sekali, karena ransomware itu masuk tadi dengan cara yang nggak ketahuan. Jadi sederhananya tadi kan masuk lewat DNS, kemudian dia masuknya terenkripsi. Nah, gara-gara terenkripsi, kita punya peralatan apapun terkait security, firewall, IPS, ataupun tadi DNS security, dia nggak akan tahu bahwa itu adalah masalah. Nah, itulah prinsip kerjanya ransomware. Nggak ketahuan pada saat pertama kali dia masuk. Tapi sesudah dia masuk ke dalam, kemudian dia menyebar di dalam tadi, mengenkripsi file-file yang ada di sana, terus dia keluar notifikasinya disuruh bayar, disitulah baru ketahuan. Nah, itu hebatnya ransomware. Berarti start bisa dari phishing dulu ya, dari phishing dulu gitu ya, atau dari web dulu, dari malware dulu, dari macam-macam, ujungnya nanti ke situ berarti ya. Iya. Itu kan emang spesialis nih buat enterprise nih, solusi-solusinya kan memang kelasnya tuh atas gitu. Biasanya kalau enterprise itu kan punya fitur pengamanan yang lebih lagi gitu ya. Kalau dari Cisco sendiri, solusi buat enterprise, pengamanan enterprise itu seperti apa aja ya, Pak? Oke, jadi Cisco kalau bicara tentang solusinya terhadap tadi ancaman-ancaman itu sebenarnya banyak sekali dan lengkap. Jadi kalau kita lihat overview-nya seperti ini. Pertama, Cisco itu punya sebuah threat intelligence yang disebut dengan Talos. Nah, Talos ini saja ya, dia memeriksa ancaman yang tersebar di internet. Itu kurang lebih satu hari bisa sekitar 20 billion. Nah, ini baru yang diblok aja. Kalau kita bicara yang lain-lainnya tuh yang dilihat, dimonitor oleh si Talos di internet terkait ancamannya, banyak sekali. Bicara malware-nya aja, dia bisa bikinin 1,5 juta sampel malware. Kemudian kalau bicara ini email itu banyak sekali, 600 billion sendiri loh, satu hari loh itu. Dan di luar dari itu, dia juga menggunakan yang namanya honeypot,
kemudian open source community, dan menariknya lagi bekerja sama juga dengan 500 lebih partisipan untuk tukar-tukaran informasi. Jadi thread yang tersebar di internet tadi itu diinformasikan ke orang-orang lainnya yang juga pengguna internet gitu ceritanya. Dan yang menarik nih, kalau kita lihat tadi 20 billion thread di blog satu hari, itu yang ngerjain siapa? Hanya 250 orang lebih yang dedicated untuk melakukan monitoring terhadap ancaman-ancaman ini tadi. Nah, ini baru threat intelligence aja nih, komponen pertamanya nih dari Cisco Security. Kalau kita lihat lebih jelas lagi yang lainnya, Cisco punya yang tadi namanya Umbrella sebagai DNS security yang sempat kita pakai juga tadi di penjelasannya ransomware. Begitu juga email security. Ini kedua hal ini dipakai untuk proteksi di layernya internet. Nah, kemudian masuk ke dalam kantor kita, biasanya ada yang namanya proxy. Kita sebut di sini web security. Cisco juga punya perimeter protection yang biasanya berupa firewall atau IPS yang ditaruh di pintu gerbangnya. Begitu juga di data center. Bahkan juga bisa menjaga aplikasi yang ditaruh di data centernya yang namanya Tetration Analytics. Nah, masuk ke area internal jaringannya, Cisco juga menyediakan network access control yang disebut dengan Identity Service Engine dan Stealthwatch Enterprise ini untuk visibility-nya. Ini yang bagian visibility di internal network-nya. Lalu di endpoint itu juga Cisco punya endpoint protection yang namanya AMP endpoint, Advanced Malware Protection for Endpoint. Jadi kalau kita selama ini pakainya antivirus, di mana antivirus itu hanya mendeteksi berdasarkan signature, sedangkan kalau AMP endpoint dia mendeteksinya selain by signature juga berkaitan dengan zero day attack. Jadi kalau ada satu attack yang baru, ancaman yang baru, dia bisa deteksi menggunakan software yang sama. Nggak usah kita nambahin software agent lagi gitu yang biasanya makin ngeberatin PC-nya kita atau laptopnya kita. Jadi begitulah kira-kira secara keseluruhannya end-to-end security itu Cisco sediakan mulai dari internet, di pintu gerbangnya, masuk ke data center, kemudian ke internal networknya, juga sampai ke endpoint-nya. Dan sekarang yang lagi rame ini orang bahkan pakai ke cloud, nah Cisco juga menyediakan proteksinya di cloud. Ya, jadi kurang lebih begitu penjelasannya tentang endpoint end-to-end security solution dari Cisco. Luar biasa. Nah tadi Pak Arif bicara soal cloud, Pak. Nah kalau cloud tadi ada pengamanan, mungkin bisa lebih detail lagi. Soalnya sekarang kan banyak juga perusahaan yang udah pindahin ke cloud, gitu kan? Banyak banget yang udah mulai pindahin pekerjaannya, semuanya dipindahin ke cloud. Data juga banyak yang pindah ke cloud, gitu. Jadi pengen tahu juga dari Cisco sendiri pengamanannya bisa lebih detail lagi nggak Pak dijelaskan kalau soal cloud-nya sendiri? Karena cloud kan kayaknya gimana ya? Kita tuh kayak udah lepas tangan, udah di sana gitu, udah di atas sana, udah di awan sana gitu. Ya, betul sekali. Sekarang nih apalagi di masa pandemi sekarang ini kan banyak orang yang udah mengadopsi cloud itu tadi. Mau nggak mau itu sebenarnya terpaksa itu, kita nggak bisa apa-apa lagi, harus begitu. Nah, Cisco juga punya solusinya untuk itu. Mungkin saya coba jelaskan ya di sini ya. Nah, ini Cisco punya solusi yang berkaitan dengan Cloud Security Solution. Gambarannya seperti ini. Jadi kita sebut tadi ada Cisco Umbrella gitu ya. Nah, Umbrella ini sebenarnya selain sebagai DNS Security, dia bisa dimanfaatkan juga sebagai Secure Web Gateway, Cloud Deliver Firewall, Cloud Access Security Broker, bahkan dilengkapi dengan Threat Intelligence yang tadi saya jelaskan juga di awal, Talos gitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, apa sih itu capability dari masing-masing ini tadi? Seperti ini. Nah, ini adalah Umbrella Secure Web Gateway. Dia punya kemampuan untuk bisa membersihkan virus ataupun zero day malware yang lagi diakses, lagi kita pergi ke internet. Kan selama ini kalau kita mesti install dulu antivirus gitu kan di laptopnya kita, di PC-nya kita, barulah nanti kalau ada virus kita download atau ada yang zero day malware kita download. Nah, dengan Umbrella ini tadi yang namanya Secure Web Gateway, dia bisa mengamankan orang lagi browsing ke internet, alamat yang diakses itu ternyata mengandung tadi virus atau malware-nya. Nah, pada saat itu langsung dibersihin oleh antivirus dan AMP-nya dari Umbrella gitu. Itu satu. Terus yang lainnya,
Dia bisa juga mengontrol file type, download atau upload file dengan tipe-tipe tertentu, misalnya .exe nggak boleh. Nah, itu bisa dibatasin juga dengan Secure Web Gateway-nya dari Umbrella. Kemudian ada lagi full auto selective SSL decryption, kategori based, thread grid file sandboxing, banyaklah fitur-fiturnya ya. Itu sekilas aja infonya dulu. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita pakai nih sebenarnya sehari-hari kan, sosial media, box sebagai Dropbox, kemudian ada Messenger, Instagram, YouTube dan lain-lain. Itu kan ada semua di public infrastruktur. Jadi itu saya public cloud gitu. Nah, ternyata dengan menggunakan Umbrella kita bisa batasin beberapa hal di sini. Misalnya kita boleh lihat, kita bisa buka gitu Facebook atau Twitternya, tapi kita nggak boleh post atau sharing. Kemudian block attachment. Jadi kadang-kadang kita kan pakai email dari kantor lemot nih, mesti install aplikasi juga susah gitu kan. Ya udah kita pakai free mail dah, webmail kita yang ada di Gmail atau Yahoo atau apa gitu kan. Nah itu kita bisa cegah supaya nggak bisa ada attachment yang nempel di situ gitu misalnya. Kemudian dia bisa juga melakukan block upload. Jadi kalau kita punya storage nih di luar nih, Dropbox itu misalnya ya, terus kita mau pindahin nih beberapa data-data yang ada di laptopnya kita, hasil ngambil dari kantor, ke Dropbox itu tadi. Nah, polisinya perusahaan kan nggak boleh tuh data-data konfidensial ditaruh ke sana gitu. Nah, itu bisa dibatasin. Nah, ini contoh lain lagi terkait ke aplikasinya. Jadi kalau tadi adalah aplikasi-aplikasi publik yang umum dipakai sehari-hari, nah ini ada aplikasi-aplikasi yang biasa juga dipakai di kantor, contoh Office 365. Tapi bagaimana keamanannya? Nah, keamanan ini dijagain dengan namanya Cisco Cloud Lock. Ini adalah bagian dari Cisco Umbrella itu juga tadi, yang bisa membatasi terkait ke data loss protection, kemudian user behavior analysisnya, dan juga visibility-nya. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan di awal, cloud itu adalah milik publik. Jadi kalau bicara keamanannya, itu tergantung dari kita sebagai pengguna cloud itu tadi, atau pemilik data yang ada di cloud itu tadi. Nggak bisa sembarangan serta-merta kita pakai Office 365, kita anggap udah secure, udah ada pengamanannya. Enggak. Nah, itu harus diamankan pakai apa? Salah satunya bisa pakai Cisco Cloud Lock ini tadi. Nah, yang berikutnya, selain dari proteksi, Cisco juga menekankan bicara security itu nggak cukup hanya tentang proteksinya, tapi juga perlu terkait ke visibility-nya. Kita perlu bisa lihat sehingga kita tahu apa yang sebenarnya berbahaya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu bagi kita gitu kan. Nah, makanya di sini visibility itu bisa dipantau menggunakan Stealthwatch Cloud. Nah, Stealthwatch Cloud ini ada dua, ada yang berkaitan dengan proteksi visibility di public cloud, dan juga yang di private network monitoring. Jadi dia bisa kasih visibility, dia bisa kasih kejelasan juga tentang aplikasi yang ada di cloud itu sebenarnya ngapain aja sih, yang ngakses itu siapa aja sih, workload-nya itu seberapa besar sih. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa dimonitor menggunakan Stealthwatch Cloud ini tadi. Dan kira-kira kalau bicara tentang deteksinya, apa aja yang bisa deteksi di public cloud itu tadi atau yang private network monitoring? Macam-macam. Network scanning bisa, data mau dikirim keluar juga ketahuan, ransomware mau masuk ke sana atau sudah ada di sana mau nyebar itu juga bisa kelihatan. Kemudian ada orang mencoba untuk ngakses ke sana padahal bukan otoritinya dua, itu juga bisa kelihatan. Nah, itu hal-hal yang bisa dimonitor di Stealthwatch Cloud-nya itu tadi. Jadi sederhananya, dengan satu Stealthwatch Cloud, kita bisa ngelihat informasi aplikasi maupun data yang ada di public cloud maupun juga yang di private network menggunakan infrastrukturnya yang sudah tersedia di sana. Kita hanya tambahkan kemampuan untuk visibility-nya sehingga kita bisa makin aware dan tahu apa yang terjadi di sana dan bagaimana kita melakukan proteksinya terhadap kejadian yang terjadi di sana. Nah, itulah kira-kira gambaran dari security cloud yang disediakan oleh Cisco. Waduh, itu lengkap banget ya Pak ya. Bahkan di cloud pun bisa dijagain dan detailnya itu dijagain satu persatu ya. Kan banyak tuh yang takut tuh katanya kalau era 5G datang gitu ya, yang namanya cybercrime bakalan semakin mudah. Tapi kalau ngelihat dari
sistem pengamanan yang udah segitu lengkapnya, harusnya Cisco udah siap ini ya, kayak begini caranya Pak ya. Ya, itu sebenarnya kemajuan teknologi kita nggak bisa bendung ya, itu pasti terjadi cepat sekali gitu. Nah, kita hanya bisa mengiringi itu tadi. Jangan sampai begitu teknologi sudah semakin maju, kemudian kejadiannya security-nya malah dianggap ketinggalan, dianggap wah itu udah ada begini, kita belum punya kesiapan sana. Jadi harus lebih siap sebelum teknologi itu terjadi bahkan. Nah, makanya Cisco Betul. kalau bicara security sudah mempersiapkan itu tadi end to end, bukan hanya di on premise-nya tapi juga sampai ke cloud sistemnya itu tadi, karena memang diprediksi kan berdasarkan pengamatan dari pihak ketiga seperti misalnya Gartner, pengguna-pengguna yang tadinya kebanyakan di kantor sekarang udah mulai, kalau nggak salah itu prediksinya mulai sekitar tahun 2022 ya, itu udah semakin banyak yang akan menggunakan public cloud. Nah, maka dengan kondisi begitu, udah pasti security juga harus diamankan di cloud itu tadi, termasuk menuju mediasi yang ke 5G. Berarti semakin luas lagi coverage-nya nanti. Coverage makin luas, karena kecepatan juga makin tinggi, respons makin tinggi, itu cloud semakin berfungsi lagi gitu. Betul sekali. Oke Pak, sebelum kita akhiri, mungkin ada tips nggak nih Pak? Ini kan tadi udah lumayan banyak ya, nanti kalau mau yang lain lagi nanti teman-teman tulis di bawah aja, saya mau lebih tahu tentang apa, tulis di bawah. Tapi untuk saat ini saya mau tanya dulu tipsnya nih, tips terakhir nih dari Cisco atau dari Pak Arief sendiri. Ada tips nggak terakhir buat para penonton sekalian di sini ya? Ya, sebenarnya tipsnya sederhana sih. Kalau kita bicara tentang security, itu sebenarnya kan bukan hanya tugasnya tadi, saya ngaku sebagai satpam gitu. Bukan cuma tugas saya. Tapi itu tugasnya sebenarnya setiap orang. Kita ini sebagai pengguna internet, kita pemakai data, kita tuh pengakses segala macam yang ada di dunia IT, itu wajib untuk bertanggung jawab terhadap security tadi. Jadi security adalah everyone responsibility, itu everybody responsibility. Jadi itu kunci yang pertamanya. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang security, itu nggak cukup hanya bilang tentang proteksi. Karena proteksi itu kan hanya mengamankan. Apa yang mau diamankan? Kalau kita nggak punya visibility, kita juga nggak tahu apa yang mau diamankan kan? Nah, makanya kita perlu punya juga visibility-nya sebelum kita mengamankan yang perlu diamankan itu tadi. Jadi selain proteksi, kita mesti mengamati soal visibility gitu. Selain itu juga yang menarik adalah kita sebagai vendor, teknologi vendor dalam hal ini Cisco, itu nggak mungkin hanya sendirian bisa mensupport semua customer yang ada di dunia. Kenapa? Karena setiap customer itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nggak mungkin kan satu single teknologi vendor bisa memenuhi kebutuhan customer di seluruh dunia gitu kan. Nah, makanya Cisco yang menarik adalah membuka sistemnya untuk bisa berintegrasi dengan yang lain-lainnya, third party, sesama teknologi vendor yang lain, dengan dasar yang diberikan oleh Cisco sebagai fundamentalnya, ditambah dengan yang dari teknologi vendor yang lain, itu bisa membuat customer memenuhi yang kebutuhannya mereka itu tadi. Jadi itu kira-kira gambarannya. Oke, kalau gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang tertarik dengan layanan pengamanan Cisco, tentunya ini bukan buat laptop kalian doang ya. Ini biasanya buat enterprise. Jadi kalau kayak begini ya, kalau misalnya ada yang tertarik dengan sistem ini gitu, Pak, bisa kemana? Bisa kontak kemana? Oh, gampang. Kalau mau tahu tentang Cisco Security specifically ya, itu bisa tinggal www.cisco.com/go/security. Maka nanti akan muncul ke halamannya security. Dan itu di situ akan muncul bagian pertamanya adalah yang namanya SecureX. Nah, SecureX ini apa? Ya, jadi SecureX itu sebagai capability untuk tadi menggabungkan teknologi-teknologi security yang milik Cisco dengan teknologi-teknologi dari third party security yang lain. Dia bisa menampilkan informasi-informasi sebagai dashboard
dari teknologi security yang berbeda-beda, mau dari network, dari endpoint, dari cloud maupun application. Dia bisa diintegrasikan dengan third party seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan kalau sudah punya yang namanya SIEM sebagai Security Information Event Management yang mengkorelasikan log dari berbagai macam teknologi, itu bisa digabungkan juga ke dalam SecureX ini tadi. Komponennya apa aja? Komponennya sederhananya dia harus punya satu minimum Cisco Security Portfolio, kemudian ada komponen third party dari miliknya customer, kemudian ada infrastruktur dari Cisco ataupun third party infrastruktur, maka itu menjadi yang namanya SecureX ini tadi berupa capability platform yang bisa menampilkan integrasi-integrasi dengan third party yang ada listnya di sini. Tapi nggak terbatas di sini, karena ada lagi and more-nya di sini. Jadi masih banyak yang akan bisa dikerjasamakan nanti dengan SecureX-nya dari Cisco ini tadi. Fiturnya apa aja? Sederhananya cuma ini. Komponen pertama adalah simplicity. Karena dia menampilkan satu dashboard ini tadi, ini adalah yang terlihat terhadap insiden yang tadi pengen diselidikin. Nah, dengan begini, kita lebih cepat. Nggak usah lagi tadi pergi ke dashboard, ngebacain log. Yang mana lognya yang tadi berkaitan ya nggak tahu. Tapi dengan ini langsung ketahuan. Ini adalah problemnya kita. Terus yang kedua, dashboardnya tadi bisa simplified menjadi satu single visibility. Jadi kita bisa lihat tadi dari network, dari endpoint, dari umbrella, dari mana-mana email bisa kelihatan dalam satu dashboard ini tadi. Sehingga kita ngelihatnya bisa one view. Dan yang ketiga adalah efisiensi yang ditawarkan. Jadi pada dasarnya dia membantu buat workflow sederhana kayak gini. Dengan kondisi ini efisiensi terbentuk. Yang mengerjakan awalnya siapa? Sistem. Bukan orang yang melototin layar terus gitu. Jadi lebih mudah nanti untuk memahaminya. Ini yang terjadi. Kita bisa ngelihat kejadiannya itu di mana aja, di networknya kita, yang kena siapa aja, kemudian yang kena impact-nya yang mana. Kita klik kanan di salah satunya yang merah itu tadi, kita bisa langsung beresin problem tersebut. Nah, itu adalah bagian terakhir yang Cisco sampaikan, yang merupakan sebenarnya penyatu dari semua teknologi-teknologi yang kita ceritakan tadi di awal itu. Waduh, jadi ternyata lebih lengkap lagi nih, luar biasa nih. Kali ini kita dapat dari Cisco luar biasa lengkap ini. Tapi kayaknya tuh ini baru kulit ya Pak Arief ya, bener ya? Ini baru ya, betul sekali. Ini baru kulit overview tentang teknologi security yang Cisco miliki. Kalau mau tahu detailnya nanti dari masing-masing, ya mungkin kita bisa siapkan nanti detailnya lebih jelas. Waduh, siap nih. Waduh, siap kalau tanya-tanya lagi. Kalau misalnya kita tanya-tanya lagi nanti ya kita telepon lagi mungkin ya, kita kontak-kontak lagi Pak ya. Boleh, silakan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak buat penjelasannya mengenai teknologi security. Ini kayak yang paling canggih sekarang ya. Terutama ini yang buat enterprise solution juga. Jadi ini pada akhirnya apa yang dilakukan sama semua orang itu kan dijagainnya sama ini sebetulnya. Karena yang dijaga di belakang itu biasanya nggak kelihatan ya. Iya, betul. Tapi koreksi aja ya. Sebenarnya Cisco nggak hanya bermain di enterprise. Itu yang saya jelaskan kan kelihatannya wah sekali gitu ya, besar sekali gitu yang biasanya yang pakai enterprise. Ternyata nggak begitu loh. Contoh sederhana kalau kita bicara ke topik awal, ransomware, itu ternyata bisa dipakai oleh model-model kayak startup. Kenapa? Karena dia hanya butuh koneksi ke internet. Dan untuk koneksi ke internet, proteksinya tadi pakai apa? Pakai umbrella. Umbrella nggak ada yang butuh enterprise, bisa dari mulai kecil, bahkan kita sebagai user individu pakai umbrella pun bisa. Ada yang versi gratis. Wow, luar biasa. Berarti ini bisa scaling ya, bisa scaling dari enterprise sampai UKM, bahkan individual ya. Iya, mulai dari versi gratis disediakan sama Cisco, sampai versi yang medium, sampai ke harga yang paling mahal. Terserah kebutuhan jadinya. Nah, tergantung skala dan kebutuhan. Jadi buat yang mau ngembangin bisnisnya, terutama kalau di internet gitu ya, terkait dengan hari gini semua harus terkait internet kali ya. Mau jualan ikan di empang juga ujung-ujungnya jual via internet juga sekarang ya. Yang buat ngembangin ini kayaknya cocok nih buat cek ke umbrella. Tapi nanti kalau kalian misalnya mau ini, ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi untuk sekarang, mari kita kembalikan dulu Pak Satpamnya Cisco kembali ke tempatnya biar bisa jagain Cisco lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arief. Sama-sama, terima kasih. Jadi demikian ya hasil ngobrol-ngobrol kita dengan pihak Cisco mengenai keamanan data dan jaringan. Gimana?
Udah mulai tercerahkan? Apa perlu kita buat yang seperti ini lagi, yang lebih detail lagi? Atau mau bahas yang spesifik-spesifik? Ya, tadi ada banyak banget ya yang belum didetailkan lagi. Nah, kalau mau tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kesimpulannya, jagalah data kalian dengan benar dan berperilaku yang baik dan benar di internet ya. Selalu hati-hati, jangan gegabah terutama saat ngisi form misalnya ya. Serta jangan lupa antivirus atau anti malware dipakai. Ya, bawaan Windows pun itu akan jadi awal yang baik. Kan gratis ya. Tapi jangan lupa diupdate. Oke, stay safe. Saya Didi Irfan, jaga Review TV.